Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya malam ini tetap di kasus Subang. Malam ini sekitar jam 12, saya ingin sedikit mengomentari karena ada beberapa di WhatsApp saya mengirimkan link, ya. Beberapa orang mengirimkan link ke WhatsApp saya, kemudian juga ada yang menelepon juga langsung seputar masalah statementnya dari kuasa hukum Pak Yosef, yaitu Ibu Sylvia Devi, yang di sana saya lihat ada statement yaitu mengajak untuk diskusi bareng bersama kuasa hukum yang lain, yaitu Bapak Ahmad Topan Sudirjo, di mana Ibu Sylvie ini mengatakan bahwa ada hal-hal yang memang akan dipertanyakan di sana, ada poin-poin yang disebutkan di sana, di mana di sana akan diadakan diskusi sekaligus debat antar kuasa hukum. Ini suatu fenomena yang sangat jarang terjadi, kalau memang ini bisa terjadi, ya. Kalau misalkan debat ini atau diskusi dan debat ini terjadi, ini bagus sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya memang kalau untuk debat seperti ini memang tidak asing di kalangan para pengacara, ya. Tetapi kita sering lihatnya ada di media TV, ya. Seringnya itu kalau saya lihat itu, saya sering itu lihat itu di acara ILC, ya, Indonesia Lawyer Club, dengan Bapak Karni Ilyas atau juga dengan Bapak Aiman juga itu. Di sana sering terjadi perdebatan antar kuasa hukum yang memang begitu ramai itu. Kita pernah lihat ada kuasa hukum Bapak Pitra, juga Bapak Tony, ya, dan lain sebagainya lah, ya. Nah, kalau bisa sekarang ada perdebatan, mau diadakan perdebatan atau diskusi antar kuasa hukum Pak Yosef yang juga kuasa hukum Ramdhanu, itu Ibu Sylvia Devi dan Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Nah, ini cukup menarik sebenarnya. Dan kita kasih apresiasi karena nanti masyarakat akan disuguhkan tontonan menarik di mana orang yang berardu argumen adalah orang-orang yang punya background pakar hukum. Dan bukan hanya punya background pakar hukum, tetapi mereka juga adalah yang terjun langsung di kegiatan hukum, yaitu sebagai pengacara, ya, sebagai pengacara seperti itu, lawyer. Nah, tentunya ini menarik. Nah, akan lebih menarik lagi kalau misalkan acara diskursus ini ada secara resmi, kalau perlu yang masuk media TV. Ini kalau perlu nih, ya. Karena kalau kita lihat selama ini yang muncul di media adalah kasus Pina aja yang muncul di media. Padahal kasus Subang ini kan cukup viral sebenarnya, yang sampai sekarang belum menemukan titik terang. Maksudnya belum 100%, ya, walaupun sudah ada terpidana, tapi belum 100%. Artinya bahwa memang ini harus terus kita dapatkan dan informasi, dan harus kita dapatkan secara mendalam. Nah, kalau misalkan diadakan diskursus atau misalkan debat terbuka, saya bisa bayangkan penonton di kasus Subang itu minimal aja 1.000 penonton, minimal, ya. Minimal 1.000 penonton akan melihat. Sebenarnya bisa mengalahkan kasus Pina, ya. Kasus Pina itu sebenarnya yang menjadi dia terblow up apa? Karena banyaknya pengacara hadir di sana, dan pengacara-pengacara hebat yang hadir di sana, sehingga menimbulkan itu seolah-olah seperti booming. Padahal sebenarnya kasusnya lebih hebat adalah kasus Subang.
Nah, karena belum ada seperti pengacara-pengacara yang kasus Vina. Ya kan, di sana berbagai macam pengacara hadir di sana. Mulai yang top number one hadir, termasuk adalah artis juga pengacara hadir, yaitu Bang Farhat Abbas. Juga muncul juga yaitu tokoh, yaitu Pak siapa namanya, Pak Deddy Mulyadi ya. Artinya menjadi heboh. Padahal kasus Subang sebenarnya kalau mau mereka mendalami itu akan lebih heboh lagi sebenarnya. Ya. Makanya dengan adanya sekarang rencana mau ada undangan dari PH-nya Pak Yosef Ibu Sylvia Devi kepada kuasa hukumnya Ramdhanu Bapak Ahmad Topan Sudiro, kita apresiasi. Karena kan gini, kita sebagai masyarakat apakah sudah tahu 100% yang sebenar-benarnya? Belum kan? Apakah yakin bahwa kita sudah tahu sedalam-dalamnya 100%? Enggak juga. Kita belum tahu 100% yang seperti apa di dalam kasus Subang ini. Karena tidak bisa saja nanti tiba-tiba di luar dugaan ada hal-hal yang tiba-tiba mengejutkan kita, bisa saja nantinya. Ya. Apalagi ya, kalau kita mengikuti dari awal kasus ini, maka kalau kita runut ke belakang, kadang kita juga suka berpikiran, ada hal-hal, oh ini kenapa demikian, oh ini kenapa demikian. Pasti ada pemikiran itu kalau yang mengikuti dari awal ya. Kalau ngelihat pergerakan orang-orang dari tanggal 18, tanggal 19, terus berlalu ya, pergerakan pihak kepolisian, pergerakan masyarakat di sana ya, pergerakan para saksi semua ya, termasuk pergerakan yang berhubungan dengan kasus Subang. Kita juga nanti akan banyak pertanyaan ya. Makanya dengan adanya diskurs antara lawyer, yaitu Ibu Sylvia dan Bapak Ahmad Topan, ini sangat-sangat menarik. Saya sangat mengapresiasi sekali ya. Ya seperti halnya kalau saya sampaikan ya di Karni Ilyas, di Bang Aiman, Kompas TV atau di TV One ya, dengan Bang Karni ya. Nah ini tuh kan lebih bagus nih. Mudah-mudahan dengan ada acara seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa akan ada debat ini, mudah-mudahan ini terdengar lagi sampai ke atas, dan mudah-mudahan TV nasional menyiarkan, mudah-mudahan nih, dan nanti mengundang interesting pengacara-pengacara handal lainnya. Nah ini akan menarik sebenarnya. Dan kalau perlu nanti para tokoh-tokoh juga turun nanti untuk mengupas kasus Subang ini. Ya, ini menarik sekali. Ya kita berharap mudah-mudahan akan terjadi ya. Sekali lagi bahwa undangan dari Ibu Sylvia kepada Bapak Topan, mudah-mudahan ini bisa terjadi. Saya sangat mendukung, saya sangat mengapresiasi ya. Biar kita masyarakat diberikan pencerahan, biar kita masyarakat diberikan sesuatu keilmuan, dan nanti kalau perlu kita bisa melihat mana yang salah, mana yang benar. Ya. Kita akan melihat, karena ini kan dua orang hebat. Mereka yang punya keilmuan dan punya pengalaman di lapangan. Tentu ini akan kita tunggu. Seputar apa sih ya yang akan mereka bicarakan? Dengan Ibu Sylvia mengundang Bapak Topan, berarti kan ini sebuah keberanian. Ada sebuah keberanian. Nah inilah yang akan kita tunggu. Apakah undangan dari Ibu Sylvia sudah direspon oleh Bapak Ahmad Topan Sudiro? Kita tunggu saja seperti apa. Menarik. Dan saya yakin kalau ini terjadi, ini akan meledak. Mudah-mudahan meledak ini terdengar kepada seantero, dan mudah-mudahan juga oleh TV nasional, dan mudah-mudahan juga lawyer-lawyer top handal nanti akan datang menguji kasus Subang. Mudah-mudahan. Jadi kita bisa tahu mana yang benar,
mana yang salah, ya kita lihat saja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik.